Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir. Kita sudah sampai pada hadis 9901. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata, tidak ada ketaatan, liman lam yuti'illah, kepada orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Maksudnya adalah tidak boleh taat kalau diperintahkan maksiat. Jadi bukan berarti tidak boleh taat kepada orang yang tidak taat Allah, bukan gitu. Kalau kita punya orang tua kafir misalnya, berarti kan dia tidak taat kepada Allah. Kalau perintahnya kebaikan, kita wajib taat. Kalau perintahnya adalah maksiat, baru tidak boleh taat kepada orang tua tersebut. Allah menyebutkan dalam Al-Quran masalah itu, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Maka tafsiran hadis ini tadi adalah hadis setelahnya 9902. La ta'ata, tidak ada ketaatan li ahadin, kepada seorang pun, fi maksiatillah, dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'ah, sesungguhnya tiada dan ketaatan itu, fil ma'ruf, dalam kebaikan saja. Hadis muttafaqun alaih. Maka seorang suami ditaati oleh istri, wajib. Tetapi kalau masalah maksiat, maka tidak ada ketaatan tersebut. Istri disuruh beli minuman keras, gak boleh taat. Disuruh beli rokok, kalau dia meyakini rokok adalah haram, gak boleh taat. 903. La ta'ata, tidak ada ketaatan li makhlukin, untuk makhluk pun, untuk makhluk satu pun, fi maksiatil khaliq, dalam maksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Ini semuanya semakna. Sehingga kalau kita disuruh untuk nutup masjid, tidak mengadakan Jumatan, ini enggak ada kewajiban taat kepada pemerintah dalam hal ini. Karena ini adalah apa? Maksiat. Disuruh untuk Jumatan malah disuruh untuk tutup. Ini maksiat, enggak bisa. 904. La talaqa, tidak ada cerai, qabla nikahi, sebelum nikah. Wala itaqa, dan tidak ada memerdekakan budak, qabla milkin, sebelum memiliki budak tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi cerai itu sah kalau sudah nikah. Kalau belum nikah tidak sah. Gambarannya gimana nih cerai sebelum nikah? Digambarkan oleh ahli fikih misalnya begini. Misalnya saya mengatakan, ya, siapapun wanita solo kalau saya nikahi maka otomatis cerai. Misalnya saya ngomong begitu. Ternyata betul-betul ketika saya nikah sama wanita solo. Nah, apakah ketika sudah terjadi pernikahan itu otomatis cerai karena dulu saya pernah mengucapkan begitu? Nah, dijawab oleh Nabi, la talaqa qabla nikah. Tidak ada cerai kalau belum terjadi nikah. Sehingga perkataan tadi itu sia-sia, enggak ada gunanya. Sehingga anggaplah saya menikahi wanita solo, tetap saja tidak terjadi cerai, okay? Karena belum terjadi nikah. Wala itaqa qabla milk. Misalnya seseorang mengatakan, siapapun budak yang menjadi budak saya, maka otomatis merdeka. Waktu itu dia belum punya budak, dan dia apa? Menyuruh orang-orang yang punya budak supaya memerdekakan budak. Dan untuk menampakkan kedermawanan dia mengatakan, kalau saya punya budak, siapapun yang menjadi budak saya otomatis langsung merdeka itu. Nah, maka seandainya betul-betul suatu saat dia punya budak, itu tidak merdeka langsung. Orang dulu perkataannya itu sebelum dia memiliki budak tadi, maka enggak ada gunanya perkataan itu. 905. La talaqa, tidak ada cerai, wala itaqa, dan tidak ada memerdekakan budak, fi ighlaqin, dalam kondisi ighlaq. Hadis riwayat Abu Dawud. Kondisi ighlaq ini diperselisihkan oleh para ulama tafsirannya. Tafsiran yang dianggap benar adalah ighlaq itu dipaksa. Sehingga kalau ada seseorang laki-laki dipaksa mencerai istrinya, ini tidak sah cerainya. Ditodong dengan pistol, kalau kamu tidak ceraikan istrimu, kamu saya tembak mati. Ini terpaksa dia mengatakan saya ceraikan istri saya. Nah, itu setelah selesai masalah
maka istri tetap istri, tidak terjadi cerai karena ini termasuk ighlaq. Ibnu Taimiyah menafsirkan ighlaq ini adalah kondisi ghadab, kondisi marah. Maka seorang suami marah kemudian mencerai istrinya tidak sah. Tetapi tafsiran ini dianggap fihi nadhar, perlu ditinjau ulang. Kenapa? Karena dua sahabat Nabi, Aisyah dan Ibnu Abbas, berfatwa bahwasanya orang yang marah menceraikan istrinya maka cerainya sah. Tapi bisa kita kompromikan dua pendapat ini. Yaitu apa? Kita katakan bahwasanya marah itu dibagi dua. Marah yang masih meninggalkan kesadaran, maka ini cerainya tetap sah. Dan yang kedua adalah marah yang melenyapkan kesadaran total. Seseorang marah kemudian menceraikan istrinya. Setelah selesai istrinya bertanya, apakah tadi panjenengan mencerai saya? Dia mengatakan, saya nggak ngomong apa-apa kok. Nah, ini berarti nggak sadar, Pak. Ini berarti cerai yang tidak sah seperti ini. Kenapa? Karena dia ngomong tidak sadar, maka itu termasuk al-majnun. Sabda Nabi SAW, rufi al-qalam an thalatha, diangkat pena dari 3 orang, yaitu tidak mendapatkan taklif seseorang yang salah satu dari 3 ini. Al-majnun yang pertama adalah orang yang majnun, yang gila. Al-maghlub ala aqlih, yang tertutupi akalnya sehingga enggak sadar apa yang dilakukan. Hatta yabra, sampai sembuh. Nah, orang marah yang tertutupi akalnya ini termasuk ini, al-maghlub ala aqlih. Dia ngomong enggak sadar sehingga ketika ditanya apakah menceraikan, enggak, saya enggak ngomong menceraikan. Loh, tadi antum sudah mengatakan. Tadi saya rekam pakai HP tadi. Nah, begitu disetel, masa aku ngomong ngono tadi. Nah, ini berarti enggak sadar. Nah, maka ini apa? Cerainya tidak sah. Tapi kalau marah biasa kemudian menceraikan, meskipun setelah itu menyesal, ya tetap sah. Makanya Rasul berpesan kalau orang marah hendaklah apa? Diam. Karena kalau tidak diam, dia mengatakan kamu saya cerai, ya cerai. Idza ghadiba ahadukum, kalau seseorang di antara kalian marah, falyaskut, hendaklah dia diam. Karena kalau enggak diam, terlepas ucapan cerai, terjadi cerai. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. 906, la talaqa, tidak ada cerai illa kecuali li'iddah, untuk masa iddahnya. Wala itaqa, dan tidak ada merdekakan budak illa liwajhillah, kecuali untuk wajah Allah, yaitu mencari ridha Allah sehingga nanti masuk jannah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis derajatnya didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi maknanya sahih. La talaqa illa li'iddah, tidak ada cerai kecuali untuk masa iddah. Maksudnya tidak boleh cerai pada waktu yang tidak diizinkan. Waktu yang diizinkan kapan? Pada waktu suci, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, istri belum dikumpuli pada waktu suci tersebut. Nah, maka kalau dia menceraikan menyelisih 2 syarat ini, berarti cerainya tidak sesuai sunnah yang disebut oleh para ulama ahli fikih dengan talak bid'i, talak yang bid'ah. Maka cerai itu ada 2, ada sunni sesuai sunnah, ada bid'i yang bid'ah. Nah, yang bid'ah berarti apa? Ketika istri sedang haid dicerai. Nah, ini berarti talak bid'ah. Ini terkena sabda ini, la talaqa illa li'iddah. Enggak boleh tolak pada waktu yang tidak pasti. Atau pada waktu suci tapi sudah dikumpuli. Jadi misalnya suci tanggal 1, dia mengumpuli tanggal 2, kemudian tanggal 3 mencerai, enggak boleh. Itu terkena hadis ini, la talaqa illa li'iddah. Kenapa saya katakan hadis ini maknanya sahih? Karena sesuai dengan kalam Allah di dalam Al-Qur'an. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, kalau kalian itu mencerai para wanita atau istri, maka ceraikanlah mereka untuk masa iddah mereka. Maksudnya tadi mencerai di waktu yang diizinkan untuk mencerai, yaitu ketika suci dan belum dikumpuli pada suci tersebut. Hadis 907, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala safar, tidak ada bulan safar, wala hama, tidak ada burung hantu. Hadis muttafaqun alaih.
Apa maksudnya ini? Tidak ada penyakit menular, padahal terbukti ada penyakit menular. Nah, maka jawabnya adalah ini semuanya sabda Nabi ini 3 perkara keyakinan jahiliyah. Maka maksudnya tidak ada penyakit menular seperti keyakinan jahiliyah. Orang jahiliyah berkeyakinan penyakit itu punya sifat menular, sehingga dia menular sendiri tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau saya bertemu dengan orang sakit, kemudian saya sakit, itu menurut orang-orang jahiliyah itu pasti karena orang sakit tadi. Nah, kalau dalam Islam tidak. Saya sakit setelah ketemu dengan orang sakit, itu belum tentu sakit saya gara-gara orang sakit tadi, belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau dilihat ternyata virusnya sama, oh bisa jadi iya itu. Meskipun juga sama, bisa jadi juga tidak. Karena setelah kita ketemu orang sakit, Allah tidak mengizinkan penyakitnya menulari kita. Tapi ketika kita pulang, kemudian kita dibangju di samping orangnya sehat sebenarnya, tapi dia bawa virus, dia bersin kemudian pindah ke kita, bisa juga. Nah, itu keyakinan kita umat Islam. Enggak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah. Wala safar, tidak ada bulan safar. Buktinya kan ada bulan safar, Muharram, Safar. Ini maksudnya adalah tidak ada bulan Safar yang dianggap sial sebagaimana orang-orang jahiliyah menganggapnya. Nah, sehingga ini seperti kalau saya mengatakan tidak ada angka 13 sial, enggak ada. Angka 13 ada, tapi menganggap sial di situ enggak ada. Wala hamah, tidak ada burung hantu, padahal burung hantu kan ada. Nah, ini orang jahiliyah punya keyakinan burung hantu itu munculnya dari orang yang dibunuh. Orang kalau dibunuh akan muncul dari kepalanya burung hantu. Kemudian burung ini akan teriak-teriak terus selama belum dibalaskan. Kalau sudah dibalaskan, baru dia akan berhenti. Nah, ini keyakinan jahiliyah dihilangkan oleh Nabi SAW. Gak ada. Itu kalau ada burung hantu teriak-teriak ya keluar nih. Bukan karena apa? Belum dibalaskan tadi. Dan keluarnya bukan dari kepalanya orang yang dibunuh. 908, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyarata, dan tidak ada burung yang dianggap sial, wala hamah, tidak ada burung hantu, wala safar, tidak ada bulan safar yang dianggap sial, wala ghula, dan tidak ada setan ghul. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini yang beda dengan hadis sebelumnya kata-kata tiarah. Tiarah dari kata-kata tayr, burung. Karena orang Arab jahiliyah, mereka kalau melihat burung tertentu menganggap ada kesialan. Sehingga kalau mereka keluar rumah akan safar, melihat burung tersebut, mereka tidak jadi safar. Kenapa? Ini nanti sial kalau lanjut safar, pasti tabrakan atau sebagainya. Nah, itu enggak ada seperti itu. Burung itu tidak menunjukkan kesialan. Nah, kalau di Indonesia mungkin menganggap sial dengan suara apa? Tokek, ya? Tokek, tokek, ya? Kalau dihitung sial tidak, sial tidak, sial tidak. Kalau berhenti pas tidak, nah lanjut. Kalau berhenti pas sial dianggap sial, nggak boleh. Ghul ini adalah setan yang menyesatkan perjalanan orang-orang di padang pasir. Biasanya orang berada di padang pasir kan sudah mengetahui jalurnya tadi. Jalurnya ke selatan atau ke utara. Nah, seringkali ditipu oleh setan. Semestinya jalurnya ke selatan, tetapi setan memunculkan di arah utara itu seperti ada perkampungan. Nah, sehingga musafir ini bingung. Dia ingin ke selatan sesuai dengan kebiasaan atau ke utara karena terbukti itu kampungnya di sana. Nah, kalau dia mengikuti kampung tadi itu, maka sampai di sana nanti kampungnya akan hilang. Nah, itu namanya berarti ghul. Jadi setan menampakkan seolah-olah ada kampung di satu tempat padahal enggak ada. Itu ghul. Nah, oleh Nabi diingkari, wala ghula, tidak ada ghul. Muncul pertanyaan, buktinya terbukti seperti itu terjadi. Kadang-kadang orang di padang pasir melihat perkampungan, setelah diikuti ternyata enggak ada apa-apa. Ini gimana ini? Nah, maka jawabannya adalah ini maksudnya tidak ada ghul yang bisa melakukan seperti itu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada setan ghul ini berhasil melakukan itu karena memang diizinkan oleh Allah. Itu gara-gara kita waktu keluar rumah enggak baca doa. Nah, maka setannya muncul dengan menggunakan ghul ini tadi, yaitu karena salah kita. Tapi kalau ada setan ghul muncul di mana? Padang pasir, sementara kita sudah berdoa kepada Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, ini ghulnya enggak akan berhasil. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi wala ghul. Enggak ada ghul, yaitu kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ghul ini tidak hanya terjadi pada padang pasir saja ya. Karena saya dapat cerita dari mertua saya, dia pernah masuk kuburan yang semestinya itu dari pintu masuk menuju pintu keluar itu sudah biasa lewat situ itu. Jadi sudah tahu mana pintu keluarnya. Tapi waktu itu masuknya pas adzan maghrib. Maghrib itu kan banyak setan Pak. Nah, maka begitu dia masuk kuburan tuh mumet-mumet ora ketemu-ketemu metune. Ketika mau keluar, loh, kok ini pintu masuk lagi. Nah, maka ditelusuri lagi, loh, kok balik pintu masuk lagi. Enggak berhasil. Akhirnya berhasil juga, tapi setelah sekitar 1 jam atau lebih. Nah, itu namanya ghul dalam kuburan. Nah, maka sebelum masuk kuburan kita disuruh membaca apa? Doa. Kalau membaca doa insya Allah sudah tidak akan terkena lagi. Tapi jangan sengaja keluar maghrib seperti itu, karena maghrib itu semestinya keluar hanya ke masjid atau ke tempat-tempat yang memang kita sangat perlu ke sana. 909. La aqra, tidak ada menyembelih fil Islam, di dalam Islam. Hadis riwayat Abu Daud, derajatnya sahih, belum ada derajatnya ditulis sendiri. Maksudnya tidak ada menyembelih di kuburan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah seringkali mereka itu menyembelih di kuburan. Kenapa? Alasannya adalah si mayit ini dulu suka menyembelih, suka sedekah. Nah, sekarang kita ingat jasanya, maka kita sembelih di kuburan, kita bagi-bagi di samping kuburan dia, seolah-olah mengingat jasanya. Nah, seperti ini nggak boleh. Kalau mau sedekah nggak usah ke kuburan, sembelih di rumah, dibagi di rumah, nggak usah di kuburan. Karena itu termasuk juga dikiaskan dengan hal ini adalah bagi-bagi makanan, bagi-bagi roti, bagi-bagi nasi di kuburan. Itu seperti ini juga, nggak boleh. Mau bagi-bagi roti, mau bagi-bagi nasi silahkan, tapi nggak usah ke kuburan. Kenapa ke kuburan? Itu malah menyerupai orang-orang jahiliyah. Bagi di jalan nggak apa-apa, bagi di tempat-tempat orang-orang miskin nggak apa-apa, tempat-tempat kos-kosan nggak apa-apa. 9-10. La aqla, tidak ada akal, ketadbir, seperti tadbir atau pengaturan. Jadi akal yang paling bagus adalah mengatur. Wala wara'a, dan tidak ada wara' kal kafi, seperti menahan. Maksudnya wara' yang paling bagus itu adalah menahan. Menahan apa? Kaful adza maksudnya. Menahan dari mengganggu orang lain. Jadi wara' yang paling bagus itu apa? Menahan dari segala sesuatu yang bisa membuat gangguan terhadap orang lain. Maka kalau kita sedang sholat jamaah, kemudian terasa akan mengeluarkan sendawa. Nah, ini kalau kita wara', maka kita akan masukkan pada baju kita. Nah, sendawanya dimasukkan di baju. Karena kalau kita lepas, nanti akan mengganggu orang-orang samping kita. Itu berarti enggak wara'. Nah, maka di sini dipuji. Tidak ada wara' yang lebih bagus daripada menahan dari mengganggu orang lain. Parkir mobil di depan rumah, padahal di situ gangnya sempit. Nah, sehingga akan mengganggu tetangga yang mobilnya lebih masuk lagi. Enggak boleh sebetulnya. Kalau mau parkir ya di tempat parkirnya. Di rumahmu sudah ada parkiran kan, nah, masukkan di situ. Jangan di depan rumah. Kasihan nanti tetangganya yang mau masuk harus turun dulu untuk memberitahu. Wala hasaba, dan tidak ada hasab, yaitu kemuliaan, kahusnil khuluq, seperti akhlak yang baik. Artinya kemuliaan yang paling bagus adalah akhlak yang baik. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Majah, didhaifkan oleh Al-Albani. Meskipun isinya bagus ya, tapi secara sanad adalah dhaif. 911. La ghirara, tidak boleh mengurangi, tidak ada pengurangan fi salatin, dalam salat, wala taslimin, dan juga dalam ucapan salam. Maksudnya salat itu rukun-rukunnya tidak boleh dikorupsi atau dikurangi. Seperti orang-orang yang salat tarawih 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Nah, itu terkena hadis ini. Kamu berarti salat secara ghirar, secara korupsi, mengurangi, kewajibannya dikurangi, enggak boleh. Demikian juga ucapan salam tidak boleh dikurangi. Bagaimana itu? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu menjawab salam kepada orang muslim seperti menjawab salam kepada orang kafir ahli kitab. Kita disuruh oleh Nabi kalau disalami oleh ahli kitab menjawab apa?
wa alaikum, ya kan? Faqulu wa alaikum. Nah, tidak boleh kalau orang muslim salam kita jawab wa alaikum tok. Idza sallama alaikum ahadun min ahlil kitab, kalau kalian disalami seseorang dari ahli kitab, faqulu wa alaikum, jawablah wa alaikum saja, enggak usah pakai salam. Karena salamnya orang kafir enggak jelas. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, ini enggak boleh diterapkan kepada orang muslim. Kita benci sama orang tadi, maka ketika dia salam kita jawab wa alaikum. Cemberut tur wa alaikum tok, enggak boleh. Cemberutnya salah, wa alaikumnya itu termasuk ghirar. Itu korupsi salam, nggak boleh. Ternyata ghirar itu terjadi Pak zaman sekarang ini. Saya dulu tidak membayangkan kalau ada orang melakukan ghirar. Ternyata sekarang ini terbukti. Karena teman saya cerita, dia punya tetangga, dulu kalau disalami ya menjawab waalaikumsalam. Sekarang kalau disalami jawabnya waalaikum. Saya tanya, lah kenapa? Karena saya dituduh Syiah. Nah, setelah saya dituduh Syiah, maka dia kalau saya salami itu waalaikumsalam. Itu salah. Salahnya dua. Pertama, dia adalah seorang muslim, kamu korupsi salamnya, terkena hadis Nabi la ghirar. Salahnya yang kedua, itu hanya tuduhan, enggak benar. Dia bukan Syiah, kenapa kamu mengikuti isu itu? Nah, ini dua kesalahan terkumpul pada satu sikap, enggak boleh. Tapi kalau orang nggak pernah ngaji ya gitu, sakar PDW. Jadi orang-orang yang sakar PDW itu biasanya apa? Karena orang tahu ngaji. Insya Allah kalau ngaji dan mendapatkan taufik dari Allah, tidak sakar PDW. Ya orang ngaji sakar PDW juga bisa, ya? Kalau tidak mendapatkan apa? Taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu sebelum kita ngaji seperti ini selalu kita mulai dengan doa supaya kita dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis 912, la ghasaba, tidak ada ghasab, wala nuhbata, dan tidak ada merampok. Hadis riwayat Tabarani disahihkan oleh Al-Albani. Maksudnya tidak boleh ghasab dan tidak boleh merampas harta orang lain. Nuhbah itu kadang-kadang terjadi dalam walimah. Jadi misalnya ini hidangan khusus untuk orang tertentu. Nah, ini kemudian ada yang tidak dapat izin ngambil nyerobot dari situ. Itu termasuk nuhbah. 913, la ghula, tidak ada setan ghul, tadi udah ya. 914, la far'a, tidak ada far', wala atira, dan tidak ada atira. Hadis muttafaqun alaih. Far' ini adalah adat jahiliyah. Kalau ada hewan yang pertama kali lahir dari seorang induk, dari seekor induk, maka itu akan disembelih, dipersembahkan kepada berhala. Itu namanya far'. Nah, maka oleh Nabi diingkari, tidak ada far' lagi. Setelah Islam tidak boleh far' begitu. Mau sembelih silahkan, tapi jangan dipersembahkan kepada berhala. Wala atirata, dan tidak ada atirah. Atirah itu adalah rojabiyah, sembelihan di bulan Rajab. Nah, di masa jahiliyah mereka memuliakan bulan Rajab karena bulan Rajab adalah bulan pertama dari 4 bulan haram. Rajab, kemudian apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dianggap pertama karena tiganya ini berturut-turut. Jadi ngitungnya bukan dari Muharramnya, tapi dari yang paling jauh, Rajab. Nah, kemudian tiga ini berturut-turut kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, maka Rajab ini dianggap bulan haram paling pertama, sehingga mereka menghormatinya dengan cara menyembelih sembelihan dipersembahkan kepada berhala. Nah, oleh Nabi diingkari, enggak ada atirah, yaitu menyembelih bulan Rajab untuk berhala, enggak ada. Nah, ini para ulama kemudian berselisih pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa berarti sembelihan Rajab itu sama sekali ditiadakan oleh Nabi SAW. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak begitu memahaminya. Beliau memahami yang diingkari oleh Nabi atau ditiadakan oleh Nabi adalah menyembelih di bulan Rajab karena berhala tadi. Sehingga menurut Imam Syafi'i, kalau tidak karena berhala, maka itu masih mandub. Masih apa? Sunnah hukumnya. Mari saya tampilkan penjelasan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam hal ini supaya lebih paham. Amma ma tajarrada an dzalik.
Adapun kalau sepi dari atau bebas dari perbuatan menyembelih untuk berhala tadi, famubahun, maka boleh, bal mandubun inda Syafi'i. Bahkan menurut Imam Syafi'i adalah mandub atau dihasun atau sunnah menyembelih pada bulan apa? Rajab. Nah, silahkan nanti kalau ada yang mau menyembelih bulan Rajab menghubungi takmir, nanti kita makan bersama. Karena biasanya kita makan bersama habis kajian ini kan nggak ada daging lagi. Nah, nanti supaya ada daging Rajabiyah. Siapa yang duitnya turah, silahkan nanti Rajabiyah menyembelih di sini. Kalau pengen lebih bagus lagi karena duitnya kakean, nah ini bal bahkan insahula, kalau gampang duitnya longgar, kulla syahrin, setiap bulan menyembelih, fa afdal, maka itu lebih cong lagi nih. Nah, silahkan nanti ya menghubungi Ustaz Ari supaya dimasak pas malam Sabtu begini, malam Ahad nih. Itu bagi yang sahula, ya, bagi yang mudah yang duitnya kakean. 915. La qat'a, tidak ada potong tangan fi samarin, pada pencurian buah, wala kasar, tidak pula kasar. Kasar itu adalah sesuatu yang ada di pucuknya batang pohon kurma. Namanya apa dulu Ustaz Ilyas? Empol ya. Kalau untuk kelapa namanya empol. Jadi kalau ada orang mencuri buah, maksudnya buah yang masih ada di pohon, atau mencuri kasar, yaitu empol ini, maka ini tidak dipotong tangannya, meskipun seandainya mencapai nisab. Nisabnya potong tangan berapa? 1/4 dinar. Nah, kalau dinar dulu itu 2 juta, berarti 500.000 itu sudah mencapai nisab. Ternyata sekarang saya tanya orang, dinar sudah naik. Kemarin saya diberitahu dinar itu 3.900.000. Berarti sudah hampir 2 kali lipat. Kalau dulu 2 juta, sekarang 3.900.000, hampir 4 juta. Nah, maka 1/4 dari itu nisab. Nah, maka nisabnya potong tangan itu ya bisa berubah-ubah kalau dengan rupiah. Karena ngikutnya kepada apa? Dinar. Sabda Nabi adalah 1/4 dinar. Nah, dinarnya naik turun, rupiahnya ngikuti itu. Nah, maka nisabnya pencurian yang harus dipotong tangan adalah zaman sekarang 1/4 dari 3.900.000. 916. La qat'a, tidak ada potong tangan fi zamanil maja'ah, pada masa kelaparan. Hadis didhaifkan oleh Al-Albani dan As-Suyuti. Maka yang benar gimana? Ya, kalau mencurinya mencapai nisab, ya tetap dipotong tangan meskipun zaman kelaparan. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah tidak ada potong tangan di masa kelaparan, karena yang dicuri hanyalah makanan. Nah, makanan biasanya nggak sampai nisab, ya kan? Nah, makanya sudah benar. Tapi kalau yang dicuri adalah HP yang harganya 4 juta, meskipun pada musim kelaparan, ya tetap potong tangan. Nah, adapun hadis tadi tidak ada potong tangan pada buah maupun empol itu karena dia berada di tempat yang tidak terjaga. Berada di pohon. Ini kan tempat yang tidak terjaga kan. Karena itulah ahli fikih mengatakan salah satu syarat bahwasanya wajib potong tangan itu kalau mencurinya dari tempat yang terjaga. Jadi misalnya HP ini. HP ini kita taruh di kantong kita. Kemudian ada orang mencurinya ketika kita tidur. Padahal sudah ditaruh di kantong, sudah ditutupi kitab. Raketok. Nah, masih ada dicuri. Nah, maka ini berarti termasuk mencuri yang ada potong tangannya. Tapi kalau HP itu kita taruh di luar rumah kita, di luar pintu rumah kita, kemudian kita coba dari badai isya sampai subuh, hilang porak. Ternyata hilang. Nah, itu nggak ada potong tangan. Masalahmu dhewe mukal-mukal. HP kayak ning jaba omah. Nah, maka itu berarti bukan termasuk yang apa? Fi hirzi mithlih, yang tidak terjaga sehingga tidak ada potong tangan di situ. Maka potong tangan pada pencurian itu adalah
harus mencapai nisab, kemudian dia terjaga, kemudian mengambilnya secara khufyah, sembunyi-sembunyi. Karena kalau terang-terangan itu namanya bukan mencuri, itu namanya merampok. Nah, merampok nanti hukumnya beda, bukan bukan potong tangan. Nah, syaratnya itu mencapai nisab dan dia sudah terjaga dan dia mengambilnya secara khufyah, secara sembunyi-sembunyi. Korupsi itu bukan termasuk mencuri, itu termasuk mukhtalis, termasuk khain. Rasul mengatakan laisa 'alal muntahib, bagi perampok, walal mukhtalis, dan pencopet, wala 'alal khain, dan orang yang khianat, qat'un, enggak ada potong tangan. Hadis riwayat Imam 4 disahihkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan juga oleh Al-Albani. Nah, maka khain tidak ada potong tangan. Kita nitip uang kepada seseorang, ternyata oleh dia dikorupsi. Kita nitipnya 1 juta, ternyata ketika kembali kelong siji 900, dia korupsi. Nah, maka ini nggak ada potong tangan seperti ini. Nah, terus kalau korupsinya lebih daripada mencuri gimana? Mencurinya misalnya 1 juta sudah mencapai nisab itu, gitu. Itu 1/4 dari 4 juta, berarti sudah mencapai nisab. Ini dipotong tangan. Nah, sementara kalau korupsinya 1 miliar gimana? Masa nggak dipotong tangan? Nah, maka kalau Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat memang tidak ada potong tangan, tetapi boleh ditakzir oleh imam yang lebih berat daripada potong tangan, sehingga dibunuh boleh. Malingmu kenemenan, korupsinya kenemenan, korupsi sampai 1 triliun padahal banyak rakyat yang kelaparan, sehingga ini hukumannya diberatkan, dibunuh, nggak apa-apa. Imam Malik berpendapat begitu. Maka takzir itu tidak selalu lebih ringan daripada hukuman had, ini bisa aja lebih berat sesuai dengan kondisi. 916 917 la qalila, tidak ada yang sedikit, min adal jar, dari mengganggu tetangga. Hadis dhaif. Jadi kita mengganggu tetangga sedikit pun itu jangan dianggap sedikit, itu akeh nih. Kenapa? Karena dia punya hak tetangga, ini hak yang besar, sehingga kita mengganggu sedikit itu sudah dianggap besar oleh hadis ini. Tapi hadisnya memang dhaif. Tapi hadis sahih banyak sekali yang sudah kita baca bahwasanya tetangga memang punya hak yang sangat besar, jangan mengganggu sama sekali. 918 la qawada, tidak ada qisas illa bisayf, kecuali dengan pedang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini pendapatnya Imam Malik. Kalau qisas itu harus dengan pedang. Meskipun orang yang membunuh tadi menggunakan gergaji, digorok pelan-pelan, seret sampai 5 menit baru mati. Nah, ini qisasnya kalau menurut Imam Malik tidak boleh dengan gorok seperti tadi, harus dengan pedang. Kenapa? 1, karena hadis ini. Yang kedua, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza qataltum, kalau kalian itu membunuh, fa ahsinu, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Fa innallaha muhsin yuhibbul muhsinin, Allah itu maha bagus, menyukai yang bagus, menyukai orang-orang yang berbuat bagus. Hadis hasan. Tapi pendapat Imam Malik ini lemah. Kenapa? Pertama, karena hadis ini dhaif. Ini hadisnya belum ada derajatnya, ditulis sendiri dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Adapun pendapat mayoritas para ulama, qisas itu disesuaikan dengan bagaimana dia melakukan pembunuhan tadi. Kalau dia membunuh dengan gergaji, maka qisasnya dengan gergaji. Dia mau matiin ini piye? Tadi digeraji perlahan-lahan. Sampai berapa menit? 5 menit. Nah, sama. Qisasnya juga begitu. Gerajinya mana tuh? Nah, kemudian geraji 5 menit. Nih, dilihat menitannya. Gen podo 5 menit. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kata kuncinya adalah yuradda. Diremuk kepalanya. Ay yuradda.
Ada seorang Yahudi meremuk kepalanya seorang wanita dengan 2 batu. Fa'amara, maka memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurad ra'suh, bahwasanya kepalanya diremuk baina hajaran, di antara 2 batu. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka kisosnya disamakan. Ini hadisnya sahih muttafaq alaih, sehingga ini lebih kuat dari sisi dalil dalam masalah ini. Maka kita pakai pendapat mayoritas para ulama, tidak pakai pendapat Imam Malik. 919, la qawada, tidak ada kisos fil ma'mumah, di dalam luka ma'mumah. Ma'mumah itu adalah luka pada kepala sampai tampak kulit dari otak. Dari kata-kata umud dimag. Umud dimag itu adalah tutupnya otak. Nah, kalau ada orang melukai kepala seseorang sampai terlihat itu kulitnya otak, itu enggak ada kisos. Walal jaifah, tidak ada kisos pada jaifah. Jaifah itu luka pada bagian perut sehingga masuk ke dalam perut. Jadi ditusuk pada perutnya sampai masuk ke dalam. Nah, ini enggak ada kisos di situ. Walal munaqilah, tidak pula ada munaqilah, yaitu kisos pada luka yang menyebabkan berpindahnya tulang. Dari kata-kata naqala, memindah. Kenapa tidak ada kisos pada 3 perkara ini? Para ulama katakan karena tidak bisa disamakan. Nanti kalau dikisos malah apa? Geblas, malah tambah sampai mati. Jadi susah untuk disamakan. Sehingga menurut para ulama itu kisos hanya bisa dilakukan pada perkara-perkara yang bisa disamakan. Misalnya apa? Ada seseorang memotong telinga seseorang. Nah, ini bisa dikisos. Yang dipotong berapa? 1/4. Nah, sama, dipotong 1/4. Tapi kalau dipukul kepalanya sampai terluka itu tadi, terbuka itu tadi, nah itu disamakannya susah, Pak. Apalagi kalau orang yang mukul sambil marah, nah ini bisa geblas itu nanti, nggak akan bisa sama. Nyamakannya gimana? Susah. Nah, maka karena tidak mundhabit, sehingga para ulama katakan nggak ada kisos. Nah, terus gimana? Yang bayar ganti rugi, diyat. Nah, diyatnya berapa? Ini sudah ada hadisnya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ya hadisnya dalam Bulughul Maram ada. Tulis saja kata-kata al-ma'mumah, akan ketemu hadisnya. Atau wal ma'mumah. Oh, enggak ada. Atau al-jarifah. Nah, ini sudah ada di dalam Jami' Shaghir juga. Wa fil ma'mumati nisfud diyah. Ma'mumah separuh diyah. Berarti berapa? 50 ekor unta. Oh, ini dhaif. Cari yang sahih dulu. Hasan. Fil amah nama lain dari ma'mumah. Thuluthun nafas. Separuh dari nyawa. Sepertiga dari nyawa. Berarti 33 ekor unta, sekian. Wa fil jaifah, penyakit luka jaifah juga thuluthun nafas, sepertiga nyawa. Wa fil munaqilah 15 ekor unta. Nah, ini adalah ganti ruginya yang sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka bertengkar sampai tulangnya melingsing, berpindah. Nah, ini ganti ruginya adalah 15 ekor unta. Lumayan, Pak, langsung sugih. Itu kalau diterapkan syariat Islam, Pak. Yang Indonesia ganti opo? 1.000 tok ngopo-ngopo nih. 920. La kabirata, tidak ada dosa besar ma'al istighfar, bersama istighfar. Artinya istighfar akan melebur dosa-dosa kita. Wala saghirata, tidak ada dosa kecil ma'al israr, bersama dengan terus-terusan berbuat dosa. Artinya kalau terus-terusan berbuat dosa, ya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Hadis ini tapi dhaif. 921. La kafalata, tidak ada penjaminan fi haddin, dalam hukuman had. Hadis riwayat Ibnu Adi, derajatnya juga dhaif. Maksudnya gini, kalau ada orang yang terkena hukuman had, tidak boleh dikafil oleh seseorang yang lain. Misalnya akan dipotong tangannya, nah, kemudian orang yang akan dipotong tangannya ini minta izin dulu untuk pulang. Saya mau pulang dulu. Nanti kalau udah pulang saya akan balik lagi. Saya dipotong tangannya setelah pulang.
Ini hakim tidak mengizinkan, kemudian ada orang yang mengatakan saya kafil, saya tanggung, saya jamin dia nanti pasti balik lagi ke sini. Itu nggak ada seperti itu. Karena dikhawatirkan apa? Ternyata dia nggak balik. Padahal ini hukum hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masalah yang lain bisa ada kafil. Misalnya bayar utang, nah di kafil boleh. Kamu belum bayar utang, ini padahal sudah jatuh tempo. Nah sekarang bayar. Nah dia minta izin dulu. Saya minta izin 1 pekan. Karena uang-uang saya sebenarnya ada tapi di sono-sono itu. Nah saya perlu 1 pekan untuk mengumpulkan. Nah makanya yang punya duit tidak mengizinkan, nggak mau. Saya nggak percaya sama kamu, ada sering bohong. Nah maka kalau ada yang mengkafil boleh. Saya kafil. Pokoknya pasti nanti dia akan balik setelah 1 pekan. Nah nggak apa-apa seperti itu. Maka ditunggu 1 pekan. Kalau dia nggak balik, maka kita minta kepada kafil itu. Nah ini kan bohong betul kan? Dia katanya balik 1 pekan, ternyata nggak balik. Nah, sekarang kamu yang ganti utangnya kemarin 1 juta bayar. Nah, boleh kafil dalam hal bayar utang ini. 922. La nadra, tidak ada nadar fi maksiatin, dalam hal maksiat. Wa kafaratuhu, adapun kafarahnya adalah kafaratu yamin, seperti kafarah sumpah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat nazar maksiat tidak ada kafarahnya. Kenapa? Dianggap nazarnya itu sia-sia. Misalnya seseorang bernazar untuk uququl walidain, bernazar untuk pukul istrinya kalau nanti istrinya apa? Sudah selesai melahirkan. Nah, maksiat. Menampar pipi nggak boleh. Nah, maka dia nazar menampar pipi istrinya nggak boleh. Nah, menurut sebagian ulama itu nggak ada kafarahnya karena nazarnya sia-sia. Tapi hadis ini sahih, kafaratuhu kafaratu yamin. Karena itu pendapat yang lebih kuat insyaallah bahwa nazar maksiat tidak boleh dilaksanakan, tetapi harus membayar kafarah. 923. La na'lamu syai'an, kami tidak mengetahui sesuatu khairan min alfi mithlih, yang lebih baik daripada 1000 orang yang semisalnya, illa rajulul mu'min, kecuali orang yang beriman. Hadis ini dhaif. Maksudnya orang beriman itu kadang-kadang dia 1 orang lebih baik daripada 1000 orang beriman yang lain. Dan ini bisa benar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini kalau dibandingkan 1000 orang dari kita, bisa aja Abu Bakar lebih utama. Jadi kebaikan kita 1000 orang dikumpulkan, dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar sendirian, mungkin kebaikan kita kalah. Karena memang beliau sudah sempurna, karena sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala secara sempurna. 924. La nikah, tidak ada nikah illa biwali, kecuali dengan wali, yaitu wali dari pihak si perempuan. Maka nikah tidak sah kalau tidak memenuhi rukun-rukunnya. 925. La nikah, tidak ada nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidaini, dan 2 orang saksi. Dan 2 orang saksi ini harus yang adil. Adil itu maksudnya tidak fasik. Karena dalam hadis yang lain, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya sahih. Nah, maka harus adil. Kalau saksinya ini orang fasik, suka minum minuman keras atau suka riba, rentenir, maka dia bukan orang yang adil, dia adalah orang fasik, tidak sah sebagai saksi. Nah, maka nikah itu sah kalau memenuhi 4 syarat. 1, harus ada walinya bagi si perempuan tadi. Kalau dia tidak pakai wali berarti sama dengan zina. Maka kalau dia nekat hubungan intim berarti zina. Kemudian yang kedua, harus ada 2 orang saksi yang adil. Kemudian yang ketiga, harus ada mahar. Kalau tanpa mahar itu khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus ada mahar. Kalau maharnya tidak ada wujudnya pada waktu akad nggak apa-apa, yang penting ada maharnya. Maharnya tidak ditentukan juga nggak apa-apa, yang penting ada maharnya. Mahar misalnya, maharnya apa? Terserah panjenengan, boleh. Jadi perempuan boleh mengatakan maharnya terserah panjenengan, nggak apa-apa, nggak ditentukan, nggak apa-apa. Maharnya berapa? 1 juta, tapi 1 jutanya masih di rumah, nggak apa-apa juga. Yang penting ada maharnya. Yang ketiga, yang keempat,
harus ada akadnya. Akad itu dua, ijab sama qabul. Ijabnya dari si wali. Wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan perempuan ini atau dengan putriku ini. Itu ijab. Qabulnya itu laki-laki mengatakan saya terima. Atau kalimat yang semakna dengan itu. Dia mengatakan saya setuju, itu sudah qabul. Ya, saya oke, itu sudah qabul. Jadi qabul itu tidak harus kalimat tertentu. Tidak harus qabiltu nikahaha bimahri kada wa kada, enggak harus begitu. Qabiltu tok pun angsal nih, Pak. Boleh. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Qabiltu, udah sah. Udah boleh diambil cewek itu ke rumah. Nah, zaman dulu itu seringkali wanita itu menyemasrahkan dirinya kepada walinya. Dia mengatakan misalnya kepada bapaknya, Pak, ini saya sudah waktunya nikah. Saya dinikahkan dengan siapapun setuju, terserah Bapak. Yang penting orangnya soleh baik. Orang ganteng ora popo, orang sugih ora popo. Nah, udah pasrah. Nah, maka bapaknya ini kemudian cari-cari orang. Siapa yang mau nikah? Nah, ketemu orang mau nikah sama anak saya. Mau. Nah, langsung dinikahkan. Kamu saya nikahkan dengan putriku. Nah, maka orangnya ini mengatakan saya terima. Anaknya masih di rumah, Pak, enggak tahu apa-apa. Nah, maka langsung laki-laki ini gondol bawa ke rumah. Ki bojomu wis itu bojo. Nah, udah langsung masuk kamar boleh. Oh, sudah ijab, sudah qabul. Udah ada wali, sudah ada dua saksi, udah mahar, udah ada ijab qabul. Wanitanya enggak tahu menahu enggak apa-apa. Nah, udah pasrah tadi. Nah, kalau zaman sekarang ada enggak kayak begitu? Tapi inilah yang dimaksud rukun-rukun nikah yang harus ada dalam pernikahan yang sah, ya. Kalau di sini Nabi menyebutkan wali sama dua saksi. Adapun masalah mahar kita temukan dalam hadis atau dalil yang lain. Demikian juga masalah ijab qabul kita temukan dalam dalil yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.